Waalaikumsalam, Pak. Sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Semoga semuanya sehat selalu lah. Tak terasa ya kita sudah hampir penghujung perkuliahan ini ya. Ini sudah pertemuan ke-12. Kalau pertemuan kemarin kita ngomong masalah data science, terus sebelumnya kita ngomong masalah globalisasi. Pertemuan ini kita coba akan bahas mengenai temanya lingkungan. Jadi seperti diskusi-diskusi atau kalau misalnya di kelas saya ada yang sudah saya pancing mengenai diskusi mengenai lingkungan. Nah, tapi kan diskusi kemarin itu masih belum didampingi oleh seorang pakar lingkungan, sehingga rasanya masih kurang afdol seperti itu. Jadi kali ini kita coba bahas mengenai tema-tema lingkungan atau istilahnya kemarin sudah di-share ya poster atau apa namanya pamfletnya mengenai teknologi apa namanya lingkungan saat ini seperti itu. Nah, di tengah kita sudah hadir, saya panggilnya Kak atau Ibu Buki Prima Putri. Ibu ada? Iya. Sudah. Halo. Oh ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Manggil Bisa kakak aja. Oh, kakak aja ya. Siap. Kak Prima atau Kak Putri atau? Buki boleh. Oh, Kak Buki. Biasa dipanggil Buki aja. Iya. Nah, di tengah kita sudah hadir Kak Buki. Beliau merupakan aktivis lingkungan juga ya, dan kalau saya baca CV beliau ini founder Institut Akar Nusantara. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang penasaran apa itu Akar Nusantara, mungkin bisa ditanyakan ke beliau langsung ya. Terus beliau juga co-founder Project Semesta, dan mungkin apa namanya, kalau tidak salah beliau ini dulu arsitek ya Bu ya, kayak. Betul. Nah, bagaimana mungkin kita bisa belajar dari beliau, bidang kita itu engineer, tapi kita tidak masih tetap ramah terhadap lingkungan. Mungkin bisa tanya-tanya terhadap beliau langsung nanti ya, bagaimana seluk-beluknya kok bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya, jadi untuk sebagai perkenalan, ini mahasiswa Telkom University ini dari semester 6 Kak Buki ya. Semester 6, tapi ada juga yang semester 7, ada juga yang semester 5, atau yang lebih muda dan lebih tua tuh ada sebenarnya. Jadi mungkin sebelumnya kita berikan pandangan kepada adik-adik mahasiswa bagaimana sih ketika nanti kita setelah lulus, apakah kita harus strict ke dunia kita ke teknik elektro, apakah bisa melenceng ke bisnis sedikit, atau mungkin di teknik elektro kita bisa hubungkan ke teknik lingkungan misalnya seperti itu. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu ya, langsung kita serahkan saja ya ke Kak Buki ya. Mangga, nanti gimana materinya sejam atau gimana Kak? Saya sudah kirim ya materinya ke Mbak Putri. Oh iya, kebetulan ya. Ibu Putri lagi ada apa namanya halangan tadi, jadi saya disuruh menggantikan sementara. Mungkin beliau nanti menyusul ya di tengah perjalanan. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya gimana share screen-nya? Ya, nggak apa-apa, langsung di-share. Udah jadi co-host-nya ya Kak ya? Oke, sudah ya. Oke, ya silahkan ya Kak Buki ya. Oke, ini ya. Selamat siang semuanya. Kedengeran ya suara saya ya sebelumnya ya? Wah, jelas. Terdengar Bu. Terdengar jelas ya. Aduh, dipanggil Ibu nih. Oke, jadi grogi dipanggil Ibu. Oke, jadi sebelumnya diajarnya sama Bu Hilda juga. Terus ini dia kan gua Bu Stekoma, cuman dia ngajar IoT juga. Iya, dari Bu Stekoma. Ya, ini kayaknya ada bocor-bocor ya. Mungkin ada yang belum di-mute. Kalau ada yang belum di-mute, mungkin di-mute dulu ya. Supaya nanti teman-temannya bisa dengar dengan jelas. Oke. Salam kenal dulu, saya Buki. Boleh dipanggil Kak Buki, boleh dipanggil Mbak, boleh. Tapi jangan Ibu, soalnya belum jadi ibu-ibu gitu. Oke. Dan ini sebelumnya disclaimer dulu. Jadi saya bukan antropolog, bukan juga
ahli lingkungan gitu ya, tapi saya adalah pengamat dan mungkin bisa saya ini dulu ya. Ini adalah profil saya. Memang betul background saya adalah arsitek sebelumnya gitu ya, tapi kemudian saya lebih berfokus kepada edukasi, terutama ke lingkungan gitu. Nah di sini ada beberapa hal yang saya lakukan dan beberapa event atau project yang saya lakukan terkait dengan lingkungan. Salah satunya adalah Institut Akar Nusantara, itu adalah lembaga riset independen kasual ya gitu, untuk mencari tahu atau mengumpulkan pemetaan sustainable living atau sustainable lifestyle waktu itu di daerah Depok, Jawa Barat gitu ya, dan sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan atau mengumpulkan data sustainable lifestyle di Nusantara gitu. Terus kemudian beberapa event yang dilakukan adalah terkait dengan lingkungan, yaitu Wayang Beber Metropolitan itu pertunjukan gitu ya, multimedia menggunakan wayang beber medianya, tetapi kontennya adalah tentang lingkungan. Kemudian Hapaklaras Exhibition, Pasar Semesta, Happiness Festival, ini adalah pasar-pasaran ya gitu, yang dibuat untuk skala kota. Dan terus kemudian juru riset ini adalah program untuk riset kasual yang dilakukan di Jogja bersama dengan mahasiswa-mahasiswa atau apapun background-nya untuk memetakan sustainable lifestyle di Jogja saat ini. Gitu. Saat ini sekarang saya ada di Jogja, membuka toko kelontong, namanya adalah Ranah Bumi. Ranah Bumi sendiri menjual produk-produk petani, terus kemudian pengrajin yang ada di sekitaran Jogja menggunakan kaidah-kaidah sustainable lifestyle. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini mungkin langsung aja deh. Mungkin teman-teman udah lumayan banyak yang lumayan udah banyak yang mengerti ya soal teknologi tepat guna gitu. Nggak tahu sih, karena saya sama sekali nggak punya background tentang elektro gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang dipelajari nih mengenai teknologi gitu tepat guna. Tapi saya akan coba sampaikan dulu bahwa teknologi tepat guna yang dipelajari di sustainable terutama sustainable architecture gitu ya waktu itu adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Jadi ini skalanya akan sangat-sangat sangat-sangat kecil ya, maksudnya di suatu masyarakat aja gitu. Dan dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna harus menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan teknologi arus utama yang umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin sempat belajar tentang teknologi ya, maksudnya dampak globalisasi ya. Nah, kan kalau misalnya teman-teman mungkin tahu bagaimana, mungkin pernah dengar cryptocurrency ya, yang sekarang lagi heboh nih, alat pembayaran menggunakan kripto, dan itu kan satu hal kan teknologi ya, kita ngomong soal teknologi, miningnya gitu-gitu, itu ternyata juga kelihatannya intangible gitu ya, maksudnya kita nggak pernah pegang uangnya gitu kan, tapi pada dasarnya ternyata dia punya dampak buruk terhadap lingkungan gitu. Bagaimana listrik yang dibutuhkan untuk menyimpan gitu ya data-data tersebut gitu, itu kan sangat-sangat besar gitu. Nah, ada yang angkat tangan nih. Boleh. Siapa yang tadi angkat tangan ya? Boleh, monggo kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ini bebas ya. Siapa tadi? Imron ya kalau nggak salah ya namanya. Atau mungkin dilanjut. Sepertinya kepencet tadi Kak. Oh, kepencet ya. Baik. Ya udah. Jadi tentu saja kita belajar banyak ya soal bagaimana teknologi saat ini itu mungkin banyak yang mencemari lingkungan, atau kita sebutnya bukan teknologi hijau gitu. Jadi teknologi
teknologi yang justru mengekstraksi gitu ya sumber daya bumi yang tidak berkelanjutan atau sumber daya bumi yang tidak bisa diperbaharui gitu. Nah, mungkin sebelum itu saya akan coba langsung masuk ke sejarahnya dulu ya. Jadi ngomongin soal sejarah teknologi tepat guna, mungkin teman-teman udah pada tahu Mahatma Gandhi ya. Nah, jadi Mahatma Gandhi ini dulu mengenalkan pendekatan teknologi tepat guna. Dulu tapi belum ada namanya gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan desa-desa yang ada di India supaya mereka bisa menghasilkan terutama kebutuhan ya pangan gitu, pangan dan sandang yang ada di desa tersebut secara mandiri gitu. Nah, terus kemudian tapi terminologi teknologi tepat guna ini diartikulasikan sebagai intermediate teknologi atau teknologi madya oleh seorang ekonom bernama Ernst Friedrich Schumacher atau E.F. Schumacher gitu ya. Dia punya buku namanya Small is Beautiful. Nanti mungkin teman-teman bisa juga cari tahu ya, bukunya itu ada kok di Tokopedia. Itu bagus sekali ngomongin soal bagaimana teknologi tepat guna atau teknologi madya ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di komunitas ya, tapi komunitas kecil gitu di suatu desa atau masyarakat tertentu gitu. Tapi tentu saja ini melihat kaidah-kaidah dari apakah ini akan merusak lingkungan wilayah tersebut atau enggak gitu. Jadi si E.F. Schumacher ini begitu memikirkan gitu ya bagaimana teknologi ini tidak hanya menjadi solusi tetapi juga dia tidak menjadi masalah baru dengan cara menjadi polutif gitu terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Terus ini adalah karakteristik teknologi tepat guna yang disampaikan oleh Schumacher. Salah satunya adalah dia terdesentralisasi. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman melihat bahwa teknologi itu kayaknya sangat centralized banget gitu ya, di mana pabrik itu ada di satu tempat, ada di satu wilayah, di satu kota gitu. Terus semua tercentralize gitu, semua kegiatan-kegiatan industri misalnya gitu ya, itu tercentralize di kota atau di wilayah pendukung gitu. Tapi menurut Schumacher sendiri justru teknologi yang tepat guna itu digunakan di wilayah-wilayah atau desa-desa yang kecil gitu atau terdesentralisasi gitu supaya pada akhirnya si wilayah-wilayah tersebut ini kayak desa-desa mungkin atau mungkin misalnya kayak satu provinsi gitu itu bisa mandiri gitu ya, tidak tergantung dengan kota-kota besar gitu atau megapolitan gitu ya. Kalau misalnya ternyata terjadi kayak sekarang ya, kalau kita ngomong soal pandemi arus transportasi mulai ada beberapa yang ditutup misalnya gitu ya, itu akan jadi menyulitkan gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah berskala relatif kecil. Ya, jadi tujuannya adalah si teknologi tepat guna ini supaya masyarakat di desa tersebut atau di wilayah tersebut itu bisa menyelesaikan masalah-masalah pangan, sandang gitu ya, dan papan sendiri secara mandiri. Nah, untuk itu nggak diperlukan sebetulnya memang teknologi yang besar sekali atau yang berskala sangat besar gitu, karena yang dibutuhkan supaya bagaimana masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya tercukupi gitu masalah pangan, sandang, papannya gitu kan. Nah, justru dengan cara seperti ini dipercaya bahwa energi yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan teknologi tersebut gitu ya, atau alat-alat yang menggunakan teknologi tersebut itu jadi tidak terlalu banyak gitu, sumber dayanya tuh tidak dibutuhkan terlalu banyak gitu. Mungkin kalau misalnya menggunakan sungai, energi dari sungai gitu ya, arus sungai misalnya, atau misalnya dari panas bumi atau dari matahari misalnya, itu bisa digunakan. Kan itu sumber daya yang tidak habis gitu ya untuk dipakai. Terus kemudian padat karya, jadi betul-betul fungsional istilahnya gitu ya. Apapun yang digunakan, teknologi apapun yang digunakan, pada akhirnya dia benar-benar mengoptimalisasi aktivitas gitu. Kayak misalnya nanti deh kita akan ngomong soal contoh ya, tapi intinya adalah bagaimana supaya teknologi yang diciptakan itu bisa fungsional gitu. Terus kemudian hemat energi tadi sudah dikatakan gitu ya, soal hemat energi gimana nih supaya
si teknologi ini tuh tidak menghabiskan atau tidak menyerap sumber daya atau energi yang sangat besar gitu untuk kebutuhan yang sebetulnya mungkin dalam satu desa ya paling cuma ada 200 atau maksimal mungkin 10.000 orang gitu ya. Dan dipercaya bahwa sebetulnya wilayah kita atau bumi ini tuh sebetulnya bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan setiap orang gitu atau setiap desa gitu. Jadi kayak ngomongin soal mungkin pernah dengar Kampung Naga ya, atau misalnya Ciptagelar gitu kan, deket nih ya kan di tempat teman-teman gitu. Mereka sudah cukup lama tinggal di sana, tapi mereka tidak kekurangan energi karena mereka menjaga energi yang ada di sekitarnya atau sumber energi yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan memang tidak habis-habis gitu selama ekosistemnya terjaga, terus kemudian ya keseimbangan energinya dijaga gitu. Terus kemudian yang kelima adalah kontekstual dan kondisi lokal. Artinya bagaimanapun struktur masyarakatnya, gimana politiknya, dan bagaimana ekonominya gitu, itu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi teknologinya mengikuti. Nah, ini syarat teknologi yang tepat guna. Yang pertama adalah menerapkan metode yang hemat sumber daya. Terus itu tadi kurang lebih sudah disebutkan di awal ya. Terus kemudian mudah dirawat. Artinya setiap orang, setiap pengguna yang ada di desa tersebut atau di kampung tersebut itu dapat menggunakannya dengan mudah gitu. Maksudnya bisa merawatnya dengan mudah, tidak dengan bertele-tele gitu ya, kayak proses yang sangat rumit sehingga orang-orang yang ada di desa tersebut tuh kayak jadi malas untuk merawat si teknologi ini gitu. Dan kemudian yang ketiga, berdampak polutif seminimal mungkin seperti yang tadi disebutkan. Contohnya mungkin kalau misalnya dia punya residu gitu ya, berupa misalnya oli dan lain-lain, itu gimana caranya supaya si oli ini justru tidak tidak mencemari lingkungan misalnya gitu ya. Dan yang keempat adalah desain berbasis kebutuhan anatomi manusia. Nanti kita akan bahas kenapa sih ternyata teknologi zaman dulu nih di masyarakat Nusantara itu ternyata punya manfaat ya untuk anatomi untuk manusianya sendiri gitu. Oke, saya akan kasih contoh terkait dengan teknologi tepat guna adalah pawon. Ini kebetulan gambar-gambarnya saya tidak bisa masukkan semuanya gitu ya, tapi saya akan kasih pertanyaan sedikit di sini, mungkin teman-teman bisa ikutan jawab ya. Saya mau tanya, kalau kita ngomongin pawon, sebenarnya substansi dari pawon itu apa ya? Ayo, boleh nggak kira-kira teman-teman boleh menjawab nih? Yang bisa jawab nanti dapat voucher deh di Ranah Bumi belanja. Kalau ke Jogja ya, kalau nggak ke Jogja ya nggak dapat. Ada nggak yang kira-kira tahu? Substansi dari pawon itu apa? Ada yang tahu? Kalau setahu saya pawon itu rumah makan, Kak. Pawon itu rumah makan ya, atau dapur yang terbaru, ya? Iya. Coba tungku deh, substansi dari tungku atau dapur atau pawon. Pawon itu tungku yang pakai itu ya Bu ya? Yang pakai kayu. Pakai kayu bakar, ya. Apa ayo? Tidak menyerah? Nggak tahu ya, oke. Kalau nggak tahu, oke, dikasih petunjuk ya. Ini ada tiga huruf. Ada 3 huruf. Cuma 3 huruf aja. Apa yang dihasilkan oleh api? Oke, api. Tapi api kan bisa hilang, ya kan? Itu kan energi itu kan energinya gitu. Nah, kalau substansi atau hasil yang terakhir daripada proses pawon itu sendiri apa? Abu. Ada yang sudah dijawab abu, benar. Oke, kita jadi ngomongin abu ya. Masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara itu sangat cerdas gitu dari awal gitu ya. Maksudnya bagaimana mereka menciptakan atau menggunakan pawon, menggunakan teknologi pawon ini bukan cuma sekedar buat masak ya. Jadi kayak membangun pawon terus kemudian untuk masak supaya untuk makan gitu, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka saja, tidak, tapi ada proses-proses yang ternyata di baliknya juga terdapat filosofi-filosofi yang sangat baik gitu. Kita kasih contoh, kita ngomongin soal tadi pawon ya, itu substansinya adalah abu.
Nah, sebenarnya abu ini tuh buat apa sih? Nah, jadi kalau di masyarakat Nusantara ada yang namanya tradisi ngabuin. Mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, tapi tradisi ngabuin ini adalah menabur abu di atas tanah, gitu ya. Jadi abu-abu yang sudah jadi, gitu, yang sudah terbakar dan tersisa dari hasil pembakaran, hasil masak, gitu ya, itu ditaburkan di atas tanah. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menutrisi tanah dan mengusir hama yang ada di sekitaran pawon. Supaya nggak, misalnya kalau ada semut atau apapun, misalnya kecoa gitu ya, itu tidak masuk ke dalam dapur. Itu di sekitaran dapur, pawon. Terus kemudian menutrisi tanah gitu, supaya apa? Supaya di sekitaran pawon itu nanti bisa ditanami tanaman-tanaman pangan yang mudah untuk diambil dan langsung dimasak gitu pada saat ingin memasak gitu. Itu adalah itu baru abu, dan itu baru ngomongin soal menutrisi tanah. Ada lagi abu ini juga digunakan untuk membersihkan. Kan kalau pernah dengar kalau zaman-zaman dulu membersihin wajan gitu ya, membersihkan piring itu menggunakan abu gitu ya. Itu juga ternyata bukan saja sebagai pembersih gitu ya, tetapi ternyata dia juga bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada gitu. Terus kemudian nah ini ngomongin soal gini, filosofi masyarakat Nusantara itu sangat-sangat menghargai alam. Contohnya tadi kalau kita ngomongin soal abu ini, selain untuk menutrisi tanah, juga untuk mengusir hama gitu ya. Nah, hama-hama ini tuh bukan yang artinya mengusir hama itu bukan berarti dibunuh. Hama-hama yang ada di sekitaran pawon mereka itu sudah ada lama sebelum mereka ada di sana gitu. Jadi hama-hama tersebut bukannya dibunuh, tapi justru kayak didekatkan kepada makanan, didekatkan kepada predatornya gitu. Jadi diusir dan supaya nanti lebih mendekat kepada predator. Mungkin ada yang bocor ya suaranya, boleh di-mute dulu. Iya, terima kasih. Nah, karena yang namanya hama itu sama sekali bukan mengganggu ya, tapi dia sebetulnya adalah bagian dari ekosistem yang perlu untuk dikontrol gitu, pertumbuhan. Gitu. Terus kemudian kita ngomongin soal peran dapur lagi ya, pawon. Di mana selain dapur menjadi tempat masak gitu ya, dapur ini menjadi tempat yang sakral juga gitu. Kalau ngomongin soal zaman dulu, masyarakat Nusantara itu menjadikan dapur sebagai tempat sentral di rumah gitu ya, di mana dapur itu bisa untuk tempat untuk ngumpul, dapur itu juga untuk untuk belajar gitu ya, belajar tentang pangan gitu. Dan makanya dulu terutama di Bali gitu ya, dapur itu tidak boleh menjadi tempat untuk bersedih, tidak boleh tidak boleh menangis di dapur, tidak boleh berkata-kata kasar di dapur gitu. Kenapa? Karena memang dapur itu sentralnya terhadap rumah, energinya ada di situ gitu. Makanya kalau di beberapa arsitektur Jawa ataupun Sumatera, dapur itu menjadi ruangan yang skalanya lebih besar daripada ruangan-ruangan lainnya seperti misalnya kamar tidur gitu. Terus kemudian ini kita masih tetap ngomongin dapur ya, karena satu aja itu udah cukup banyak. Nanti kita bakalan tahu bahwa ternyata setiap teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat Nusantara itu tuh punya filosofi yang luar biasa di baliknya. Terus kemudian kita ngomongin soal dapur ini sebagai etalase kehidupan agraris. Gimana? Contohnya adalah bagaimana sih kalau teman-teman ngelihat ke dapur gitu ya, masuk ke dalam dapur itu pasti ada banyak hal yang dipajang ya. Ada banyak alat-alat yang dipajang di situ. Entah itu ada ganjreng, paluk atau tompong. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin boleh nanti bisa di search aja. Itu adalah nama-nama alat-alat yang digunakan untuk memasak ataupun untuk proses sebelum memasak. Gitu. Contohnya misalnya kayak membersihkan beras gitu, atau misalnya justru pada saat melakukan kegiatan bertani. Contohnya cungkup itu kayak topi ya, tapi sampai ke belakang, sampai ke punggung supaya pada saat menyemai atau menanam padi itu tidak kepanasan sampai ke punggung, atau kalau kehujanan tidak kehujanan sampai ke punggung gitu. Terus kemudian ya kayak cangkul dan lain-lain itu juga ada di situ ya. Nah, yang paling menarik adalah gini, dapur ini juga adalah tempat healing. Percaya nggak bahwa
kita anak-anak zaman sekarang, kalau zaman-zaman dulu orang-orang Nusantara itu atau masyarakat Nusantara bisa jongkok. Kalau teman-teman sekarang bisa jongkok nggak ya? Kalau zaman sekarang, generasi Bisa, tapi sekarang nggak pada bisa lama. jongkok ya? Bisa lah. Bisa, tapi nggak lama. Oh. Padahal jongkok itu adalah salah satu gerakan yoga yang sangat baik manfaatnya gitu. Dan di antara seluruh masyarakat dunia gitu, nggak semua masyarakat, maksudnya nggak semua masyarakat atau nggak semua orang itu bisa melakukan kegiatan jongkok. Cuman orang-orang di Asia yang bisa melakukan kegiatan ini, aktivitas jongkok gitu ya. Dan ini harusnya kita syukurin. Kenapa? Karena dari aktivitas-aktivitas terkait sama desain teknologi yang ada di masyarakat Nusantara itu membentuk kita untuk bisa lebih banyak jongkok gitu, termasuk salah satunya adalah pawon ini. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya kenapa sih jongkok itu menjadi hal yang sangat baik gitu. Yang paling bisa saya berikan contoh adalah untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu hamil. Orang-orang yang ibu-ibu yang hamil ketika mau melahirkan itu justru akan lebih banyak di pawon, menghabiskan waktu di pawon. Kenapa? Karena pada saat mereka jongkok, mereka secara alami melatih si janin untuk bisa berada di posisi yang baik. Dan ini juga yang dilakukan sama praktisi-praktisi yoga atau pelatih-pelatih yoga yang profesional gitu. Ketika mereka melakukan natal yoga gitu atau yoga sebelum natal, sebelum melahirkan, ya mereka akan melakukan salah satu gerakan yoganya adalah jongkok gitu, supaya bisa memposisikan si janin ini pada posisi yang benar. Nah, ini kan hal yang sebetulnya kelihatannya luput gitu ya, kayak cuman kegiatan sehari-hari aja, tapi ternyata ini punya manfaat-manfaat yang baik di baliknya gitu. Terus kemudian panasnya pawon itu, apinya pawon itu juga punya manfaat bagi tubuh manusia gitu, di mana pawon atau api yang keluar, yang terkena api yang mengenai tanah pol-polan. Tanah pol-polan itu adalah tanah yang digunakan untuk membentuk atau membangun si pawon ini ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada bentuknya gitu, itu kan dari tanah gitu ya. Nah, kalau tanah ini bisa panas dan panas ini tuh terradiasi lah istilahnya gitu ya ke tubuh manusia. Manusia itu membutuhkan justru frekuensi dan panas yang dihasilkan oleh si tanah ini gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, itu ngomongin soal kayak supaya badannya jadi lebih sehat gitu kan. Kalau kita sekarang lebih banyak kena AC gitu ya, tapi badan yang dibutuhkan sebenarnya, suhu yang dibutuhkan adalah justru suhu yang ditimbulkan oleh pada saat si pawon ini nyala gitu. Terus kemudian ada lagi fungsinya adalah sebagai pengawetan. Jadi kalau di pawon itu kan panas di bawahnya dan ada asap kan. Nah, asap yang keluar ini itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan yang ada gitu. Misalnya kayak jagung, atau misalnya kayak singkong gitu ya. Kalau di desa-desa misalnya lagi panen jagung atau panen singkong, justru komoditas-komoditas ini tuh kan sekali banyak ya gitu. Itu justru bisa disimpan lebih lama gitu, mungkin sampai 6 bulan atau 1 tahun gitu. Salah satu desa yang ada di Jogja, itu di daerah Bantul, Gunung Kidul, ini mereka dulu di tahun 60-an atau 70-an itu mereka benar-benar kekurangan makanan. Saking kekurangan makanannya gitu ya, mereka rebutan sama tikus gitu. Tikus ini saking nggak punya makanannya juga, mereka bisa menggerogoti kakinya masyarakat yang ada di situ. Dari situ akhirnya mereka belajar bahwa gimana caranya supaya mereka tidak selalu kehabisan makanan. Yang mereka temukan bahwa ternyata menyimpan bahan makanan di atas pawon itu bisa memperpanjang usia dari hasil panennya gitu, dan itu membuat mereka akhirnya sampai sekarang itu tidak pernah kekurangan pangan gitu ya. Gitu. Itu hanya beberapa dari sekian banyak filosofi dibalik dari pawon. Baru pawon ya ini. Nah, panjang. Oke. Nah, jadi kita ngomongin pawon itu sudah selesai. Sekarang kita ngomongin soal mesin jahit. Mesin jahit pun menjadi salah satu ini saya nggak mau panjang-panjang ya setelah ini ya. Jadi kayak
pelan-pelan aja, tapi nanti teman-teman bisa lihat bahwa ternyata filosofi atau range daripada manfaat teknologi tepat guna itu sangat luas gitu ya. Kita kalau ngomongin soal mesin jahit ini menjadi salah satu favorit dari mesin jahit ini menjadi salah satu favorit daripada Mahatma Gandhi gitu ya. Salah satu teknologi tepat guna menurut Mahatma Gandhi yang sangat tidak hanya bermanfaat untuk menghasilkan sandang gitu ya, tetapi juga dia mengawinkan gitu antara si teknologinya sendiri atau si alatnya itu sendiri dengan tubuh, kegiatan aktivitas badan gitu. Jadi badannya bergerak, kakinya di bawah gitu ya, di sebelah. Misalnya kalau kita kalau kita menjahit dengan mesin jahit, mungkin teman-teman sudah pernah mencoba, itu kakinya pasti ada yang satu di bawah kan. Nah, itu menurut dia adalah hal atau posisi grounding, posisi beraktivitas tapi masih grounding gitu. Nah, ini penting gitu karena ternyata grounding itu sendiri membuat kita tetap energi tanah yang diinjak oleh kaki ini pada akhirnya membuat masyarakat atau orang yang melakukan aktivitas tersebut tetap sadar gitu, tetap ada kesadaran atau consciousness-nya atau pada awareness-nya gitu. Nah, aktivitas dilakukan dengan awareness pada akhirnya menurut Mahatma Gandhi akan menghasilkan produk-produk yang dengan cinta juga gitu. Dia menyebutnya ini adalah teknologi dengan cinta gitu. Nah, itulah yang nantinya energi itu akan tersalurkan kan. Kalau misalnya si baju ini dipakai oleh anaknya, oleh misalnya suaminya, atau misalnya oleh orang-orang yang dia dia buatkan sandang atau pakaian ini dipakai, energi itu akan dipakai juga sama orang-orang tersebut gitu. Kedengerannya kayak ini hal-hal yang ini masih ada ya omongan seperti ini. Masih, ini selalu ada energi-energi yang berputar berupa intensi yang ditujukan kepada satu produk itu benar-benar bisa dirasakan gitu. Terus ini baru mesin jahit, terus kemudian irigasi tetes, kulkas tanpa listrik, mungkin pernah dengar ya kalau di luar ini kulkasnya bahkan bentuknya kayak piramid. Dan kalau teman-teman tahu di Mesir itu kan ada piramidnya, saya belum pernah ke sana juga, tetapi diteliti bahwa di dalam piramid itu ketika diletakkan misalnya apel atau misalnya buah-buahan apapun di situ bisa awet sampai lama sekali gitu. Ya ini proses-proses yang dilakukan ini adalah teknologi yang dilakukan atau dengan desain yang yang memang tepat guna itu tadi ya gitu. Jangan khawatir, ini nggak cuma di luar, di Indonesia juga ada. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kemudian komposter ini juga salah satu teknologi tepat guna. Padahal kan sekarang lagi naik-naiknya, lagi booming-boomingnya. Alat penyaring air, alat penangkap air dengan embun ini yang ada di paling bawah ini, itu sudah ada di Solo. Ini untuk mengambil air, menangkap embun supaya nanti jadi air yang bisa dimakan atau dikonsumsi atau digunakan. Subak ini adalah sistem irigasi terbaik. Ini bahkan menjadi salah satu UNESCO menetapkan ini sebagai salah satu warisan dunia. Alat pengipil jagung, alat pengering tenaga surya dan lain-lain ini adalah contoh teknologi tepat guna. Nanti mungkin teman-teman bisa di screenshot aja, terus kemudian nanti bisa dicari satu-satu, gitu ya, supaya nanti lebih cepat kita ngobrolnya. Nah, kalau itu adalah kalau tadi ada teknologi tepat guna di masa lalu atau ya mungkin ada beberapa hal yang masih digunakan sampai saat ini. Yang ini adalah salah satu contoh teknologi beberapa aja ya teknologi tepat guna di era modern. Salah satunya adalah live straw. Kalau solar panel kita semua udah pada tahu, kompor biogas gitu dan komposter. Kenapa ini menjadi teknologi tepat guna seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa ini masih di dalam kaidah dia menggunakan sumber daya yang tidak terlalu banyak gitu, dan prosesnya cukup singkat gitu ya, maksudnya bukan cukup singkat tapi prosesnya tidak menghasilkan polusi yang cukup yang cukup ya polutif gitu ya bagi lingkungan gitu. Terus kemudian ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan atau bisa dioperasikan oleh orang-orang yang ada di desa misalnya gitu ya, dan ini cukup mudah. Oke. Nah, tapi si teknologi tepat guna ini pun juga pro dan kontra ya gitu. Ada salah satu ekonom juga namanya Paul Pollack itu mengatakan bahwa teknologi tepat guna itu tidak berorientasi pada market dan tidak bisa dijual, dan karena itu
tidak bisa untuk diterapkan. Karena menurutnya bahwa kalau memang kita ngomongin soal teknologi, itu seharusnya sesuatu yang bisa bisa scalable gitu ya. Dia bisa diterapkan kepada skala yang lebih besar gitu, supaya nantinya ini akan terkait dengan ekonomi gitu, yang ya, sistem ekonomi yang berlangsung pada saat itu. Tapi ini kan tahun 60-70-an ya, 70-an gitu. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat kontras sekali, karena waktu itu kan masih revolusi industri kan masih booming-boomingnya ya gitu. Dan kemudian tapi kalau konteksnya adalah teknologi tepat guna yang berskala sangat besar gitu, misalnya kayak solar panel dan windmill, ini mungkin masih bisa untuk untuk dilakukan gitu menurut Paul Pollak. Dan meskipun begitu paling hanya kurang dari 60% gitu daripada keseluruhan kebutuhan teknologi yang ada di dunia gitu sih untuk memenuhi itu. Nah, ini dari saya mungkin terakhir ya. Sebelum akhir kita ngobrol-ngobrol aja deh, nanti mungkin aku akan kasih lihat beberapa gambar-gambarnya dari buku-buku yang ada di sini aja. Nanti referensi-referensinya mungkin bisa dicatat juga. Salah satunya adalah teknologi tepat guna untuk wanita di pedesaan. Ini terbitan dari Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Mungkin kalau teman-teman nggak menemukan ini di toko buku, di Tokopedia masih ada ya buku-buku lawasan gitu. Ini bagus banget karena di dalamnya tuh benar-benar dibahas tentang bagaimana sih teknologi tepat guna digunakan di dalam desa gitu ya. Terus kemudian dia ngomong juga soal batasan-batasan terhadap lingkungan dan bagaimana sih kita menjaga lingkungan tetap lestari gitu dengan menerapkan teknologi-teknologi yang tepat guna gitu ya. Terus kemudian yang kedua referensinya adalah ini profil teknologi padat karya. Ini juga dari pengembangan sumber daya manusia Departemen Tenaga Kerja gitu. Terus ini yang paling oke banget. Ini adalah F. Schumacher, Kecil Itu Indah atau Small is Beautiful. Ini bisa ditemukan di Tokopedia dan ini bagus banget dan harus dibaca sih kalau yang ini. Gitu ya, sama Revolusi dari Dapur, ini dari Rumah Intaran. Oke, itu beberapa referensi yang cukup bagus untuk dibaca dan siapa tahu menggugah masing-masing teman-teman ya untuk bisa menciptakan teknologi yang tepat guna di era yang modern ini. Gitu. Mungkin bisa dibuka pertanyaan kali ya. Supaya nanti kita enak nih ngobrol-ngobrolnya, kita ngalir aja gitu. Ya, terima kasih ya Kak Buki ya. Tadi sedikit menanggapi ya, saya sebenarnya rada tersinggung. Sebenarnya kan saya orang Jawa nih Kak, sebenarnya kalau boleh cerita ya. Tadi Kak Buki menyebutkan bahwa ngabuk itu ternyata kata dasarnya dari abu itu ya Kak ya. Bahkan ngabuk, saya yang asli Jawanya nggak ngerti kalau ngabuk itu ternyata dari bahasa abu gitu. Saya kalau zaman saya berarti udah tergeser maknanya Kak. Benar, jadi ngabuk itu kalau di tempat saya memang memberikan nutrisi di persawahan atau di ladang gitu kayak. Tapi pakainya itu pakai pupuk yang sintesis, pakai urea, pakai bahan-bahan kimia seperti itu Kak. Jadi udah mulai bergeser ternyata maknanya seperti itu. Jadi itu sangat disayangkan sekali seperti itu. Padahal kalau misalnya kita kembali lagi ke sumbernya, ternyata nenek moyang kita itu ternyata sangat bijak sekali gitu ya dalam memanfaatkan segala sesuatunya. Iya. Dan kan karena memang pada akhirnya pupuk urea dan lain-lain itu masuknya setelah revolusi hijau ya, maksudnya ketika ada permintaan dari presiden waktu itu untuk menanam padi dengan varietas yang sama gitu di seluruh Indonesia gitu, dan pada akhirnya ya menjual menggunakan pupuk-pupuk yang sintesis tadi itu kan gitu. Sementara sebetulnya sebelumnya nggak begitu gitu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak nih Kak Buki, ilmunya sangat luar biasa sekali nih. Silakan adik-adik mahasiswa kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Nah itu silakan langsung itu on itu aja, on mikrofon aja biar langsung aja kali ya. Boleh, ini dari siapa? Wafa ya? Inu ya, Inu silakan Inu Wafa. Ini Inu Wafa, Inuyasa. Inu Wafa. Oke. Oke, silakan Inu. Selamat siang. Selamat siang. Suaranya ini kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Ya, monggo. Baik, sebelumnya izin bertanya,
mengapa perlu adanya pengembangan teknologi tepat guna untuk masyarakat kita, terutama masyarakat di daerah pedesaan atau daerah terpelosok yang mayoritas masih awam dengan teknologi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Inu Wafa. Oke, jadi justru ketika kita ngomongin soal masyarakat yang tertinggal gitu ya, atau masyarakat yang ada di yang awam dengan teknologi, ini justru adalah sasaran yang sangat tepat untuk menggunakan teknologi tepat guna. Kenapa? Karena teknologi tepat guna pada akhir kan yang lupa saya sampaikan tadi adalah teknologi tepat guna juga merupakan teknologi yang berbasis pada human atau manusia ya, aktivitas manusia. Jadi sangat human design banget nih gitu. Basisnya adalah human design gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang manusia kan bahkan tiap orang aja beda-beda ya. Tiap orang beda-beda, setiap suku beda-beda gitu. Setiap tempat akan berbeda-beda juga kan gitu. Baik itu dari budayanya, entah itu dari aktivitasnya gitu, tergantung dari geografisnya kan. Kalau misalnya orang-orang yang ada di sungai, mereka pasti akan berbeda aktivitas dan otot-otot yang digunakan pasti akan berbeda dengan orang-orang yang ada di laut atau yang ada di gunung gitu. Nah, kalau kita ngomong soal masyarakat di daerah pedesaan yang masih awam dengan teknologi, justru kita bisa memulainya dari situ. Jadi mempelajari apa sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Terus kemudian yang pasti kan memenuhi kebutuhan apa? Pangan dulu ya, pangan, sandang, papan gitu kan. Dan mereka menggunakan sumber daya yang dari mana nih gitu. Sumber dayanya mereka menggunakan apa? Misalnya kalau mereka ada di sungai, atau mereka ke hutan gitu ya, atau mereka ke laut gitu. Berarti teknologi apa nih yang kira-kira bisa bekerja sama antara manusia dengan alamnya gitu. Jadi yang paling kata kuncinya adalah bekerja sama ya antara teknologi manusianya dengan hasil dari apa yang dihasilkan oleh teknologi tersebut, intensinya tuh apa gitu, ini menghasilkan apa dengan teknologi tersebut gitu. Misalnya kalau ingin menghasilkan ingin menangkap ikan gitu ya kan tidak harus dengan peledakan ya gitu, tapi bisa kalau di Jogja itu ada satu tempat di Desa Bendun namanya, mereka menggunakan ini lucu banget. Jadi karena mereka ada waduk gitu ya, jadi waduknya kan lumayan tinggi dan di bawahnya kan sungai. Nah mereka menggunakan semacam jaring tapi dari bambu gitu. Bentuknya itu kayak apa ya? Bentuknya kayak ember, tapi dia di belakangnya itu, aduh sayang saya nggak punya fotonya. Ada fotonya tapi tidak bisa di-share di sini. Dia di belakangnya rata, tapi di bawahnya itu kayak ada cekungan gitu ya, gitu. Jadi ketika diturunkan dari waduk itu, dari pinggir waduk, turun ke bawah kan, dia tenggelam gitu. Si ikan-ikan itu kan akan masuk ke dalam situ, nanti akan dinaikkan gitu. Nah, jadi mereka begitu mereka naikkan si alat ini, itu si ikan-ikan sudah ada di dalam gitu. Nah itu kan salah satu teknologi yang diciptakan oleh mereka sendiri berdasarkan mereka melihat situasi, mereka melihat alamnya seperti apa, mereka melihat mereka bisa dengan mudah untuk menarikkan. Mereka tetap menggunakan tetap menggunakan fisik gitu, atau tetap menggunakan badannya mereka sendiri, karena tidak kalau menurut Schumacher itu tidak bisa benar-benar kita jadi lepas tangan gitu, karena kita tetap membutuhkan tenaga dari kita sendiri untuk bisa bekerja, beraktivitas gitu, supaya badannya tetap sehat gitulah gitu ya. Terus ya udah, jadi solusi untuk mencari makannya terpenuhi, badannya tetap bisa beraktivitas, tetap bergerak sedikit, tapi memudahkan ya gitu, nggak harus sampai terjun ke dalam sungai segala kan gitu. Terus kemudian alamnya juga tidak tercemari gitu kan. Jadi semua aspek-aspek terhadap sustainability terpenuhi gitu. Itu salah satu contohnya. Ya itu baru satu kan ngomongin soal warga yang ada di sungai, pinggir sungai. Itu di tempat lain mungkin juga akan ada. Banyak banget kok contoh-contohnya, dan akan berbeda-beda di setiap tempat. Nanti habis ini mungkin kamu akan sedikit berubah kebiasaan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang selama ini kalau ke pasar mungkin cuma ada keperluan apa, coba perhatikan alat-alat apa yang biasa dijual di satu pasar, di setiap desa. Misalnya pergi ke satu tempat ya, misalnya jalan-jalan, terus ngelewatin misalnya ngelewatin daerah Wonosobo misalnya, ada pasar kan, coba aja datang ke pasarnya, lihat ada peralatan-peralatan apa aja yang dijual di situ.
Nanti tanya, ini pasti bentuknya ada yang aneh-aneh kan, coba tanya ini untuk apa gitu. Gitu itu teknologi yang diciptakan oleh masyarakat setempat dan pastinya tepat guna gitu. Itu ya, kemudian menjawab. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Iya, udah menjawab ya Inu ya. Oke, Iya, Pak. menyambung tadi paparan dari Kak Buki ya. Apa tadi alatnya kalau di Jogja Kak namanya Kak? Aduh, alatnya Saya lupa namanya. Saya tahu juga nama alatnya itu. Di tempat saya itu banyak juga itu Kak. Nah, yang di pinggir waduk ya? Ya betul, di pinggir waduk, pinggir sungai, pinggir apa namanya, pokoknya di perairan lah seperti itu, di rawa-rawa sepertinya banyak. Nah, dulu itu ada junior saya kalau boleh cerita ya, dulu dengan sebenarnya dengan kearifan lokal itu tidak perlu tidak perlu dihilangkan atau dimusnahkan seperti itu. Kalau misalnya kasusnya memang ikan-ikannya langka, nah itu ada dulu junior saya itu dia memberikan lagi hujan deras di sini. Memberikan teknologi, sentuhan teknologi di alat tersebut Kak. Jadi alat tersebut itu kan sebenarnya ikan itu kan lebih cenderung ke arah sumber cahaya ya. Jadi waktu itu nelayan di pesisir sungai atau pesisir tambak dikasih penyuluhan bahwa alat itu dikasih sumber cahaya dan sumber cahayanya itu otomatis dan alat itu juga dibikin otomatis gitu. Jadi dikasih sentuhan elektro seperti itu Kak. Jadi supaya kalau malam dia itu nyala, itu apa namanya ikannya pada ngumpul, nah pas ketika siang dia ngangkat sendiri terus lampunya mati. Jadi kayak gitu. Jadi tidak semestinya kalau misalnya kita ngomong teknologi modern sama teknologi tradisional itu kita istilahnya kita pisahkan. Sebenarnya bisa dikombinasi juga ya Kak sebenarnya. Bisa dikombinasi, benar-benar. Benar. Dan bukan berarti ketika kemajuan teknologi itu terjadi, bukan berarti hal yang buruk ya gitu. Ketika misalnya menggunakan lampu, itu bagus sekali idenya gitu. Kalaupun misalnya pada akhirnya dia bisa ngangkat sendiri gitu ya, tanpa menggunakan tenaga manusia, mungkin nggak apa-apa. Kenapa? Karena semakin kesini aktivitas semakin banyak kan. Dan aktivitas yang semakin banyak itu ya pasti membutuhkan misalnya si nelayan ini pada akhirnya dia melakukan hal yang lain gitu, yang dibutuhkan gitu, yang menggunakan tenaga juga gitu ya. Jadi dia mengoptimalkan waktu yang dia punya nih, misalnya cuma 16 jam dalam sehari, ya digunakan yang sekian jam untuk menunggu si ikan, atau nggak menunggu ya, tapi si ikan ini pada akhirnya dapat. Tapi dia juga melakukan hal yang lain gitu, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa semakin kesini aktivitas semakin banyak pasti yang dilakukan gitu, nggak kayak dulu gitu. Mungkin kalau dulu setelah bertani nggak punya kegiatan, bertukang misalnya, setelah bertukang bertani lagi, habis itu baru pulang kan kayak gitu ya. Kalau sekarang pasti banyak banget hal yang dilakukan gitu. Jadi makasih banget loh informasinya, ini ternyata ada yang seperti itu ya. Iya betul ya seperti itulah. Jadi adik-adik mahasiswanya jangan berpikir kalau misalnya itu kan tadi yang diutarakan contohnya teknologi zaman lampau yang kira-kira tidak bisa diterima sekarang orang-orang modern tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengadopsi teknologi yang dulu, kita tinggal sedikit tambahkan aja sedikit teknologi seperti itu. Yang penting itu tadi ya syarat-syaratnya ya Kak ya, tepat guna itu tadi ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh, Cahya. monggo. Cahya mau langsung ngomong? Saya iya Pak. Iya Pak. Ya silakan. Permisi untuk Mbak Baki. Perkenalkan, nama saya Cahya dari kelas 07. Izin mau bertanya. Jadi untuk teknologi yang ada di desa itu misal kayak pawon gitu. Nah, itu kan dia tuh terdapat kayak kelebihan dan kelemahannya. Misal kalau kelebihannya itu misal kita dapat lebih sehat gitu, terhindar dari kayak misal efek dari gas alam, maksudnya gas dari minyak bumi gitu-gitu. Terdapat juga kelemahan-kelemahannya gitu. Nah, untuk contoh tadi lebih tepatnya diterapkan ataupun dipaparkan, disosialisasikan kepada siapa gitu. Dan tujuannya apa? Misal terhadap kesehatan masyarakatnya itu sendiri atau bagaimana? Maksudnya itu gini. Kan kalau itu teknologi zaman dulu. Nah, itu tuh dari kelebihan dan kelemahannya itu apakah masih pas gitu diterapkan dari sekarang? Gitu Mbak. Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Cahya ya? Ya, Cahya.
Nah, jadi benar banget kan kalau ngomongin teknologi itu ngomongin soal konteks ya, konteks dan ini relevan atau enggak untuk digunakan gitu. Batasan-batasannya sih yang jelas perlu tahu ya, maksudnya batasan-batasannya sudah harus jelas. Kalau misalnya teknologi itu dikembangkan terus-menerus nggak apa-apa gitu. Tapi apakah nanti satu lingkungannya gitu akan akan dikorbankan apa enggak gitu kan tadi sudah dijelaskan di awal ya gitu. Itu nanti coba dilihat semakin ketika kita mengimprove atau mengembangkan si teknologi ini mulai dari pawon tadi ya, kalau kita ngomong soal si pawon kalau diimprove atau dikembangkan terus-menerus selama dia tidak melampaui batasan-batasan yang tadi itu nggak apa-apa. Kalau misalnya yang tadi ya, kalau pawon-pawon yang dari tanah liat dan jongkok tadi itu kan di desa ya kan, dan apakah ini tidak bisa diterapkan di kota? Bisa. Ternyata gitu beberapa saya punya kenalan gitu ya yang dapurnya itu menggunakan kurang lebih teknik yang sama gitu ya dengan tanah pol-polan atau tanah yang difermentasi. Jadi tanah pol-polan ini adalah tanah liat yang difermentasi dan kemudian digunakan untuk membentuk si pawon ini gitu ya. Nah, tidak menggunakan kayu bakar, dia menggunakan biogas. Biogas ini dari mana? Kebetulan dia tinggal di desa, bukan desa, ini kota, tapi di sekitaran kota itu, di sekitar tempat dia tinggal, itu di pinggir kota ya, tapi ya, itu ada pemelihara sapi, peternak sapi gitu ya. Jadi si peternakan sapi ini dikumpulkan gitu ya, dia bekerja sama dengan orang sekitaran situ untuk si kotoran sapinya itu digunakan untuk menjadi biogas untuk tungkunya dia gitu, untuk pawonnya dia gitu. Jadi si kotoran-kotoran sapi ini kan punya gas metana ya, yang pada akhirnya nanti justru menjadi bahan bakar untuk si dapurnya dia gitu. Nah itu ya udah, jadi sebetulnya kayak gimana caranya supaya mengintegrasikan antara kebutuhannya dia memasak dengan apa yang ada di sekitarannya dia. Tapi memang hal ini agak sulit ya, karena kalau ini kan di pinggir kota di pinggir kota gitu, yang masih ada peternakan sapinya gitu. Kalau di kota mungkin nggak bisa dilakukan gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kalau orang kota jatuhnya gini, gimana caranya supaya gas yang mereka gunakan gitu. Sekarang kan udah kebanyakan gas ya pasti. Mereka gimana caranya supaya punya kesadaran untuk bisa menghemat gitu, menghemat gas. Terus gimana caranya supaya menggunakan mungkin bahan-bahan bakar yang lain gitu. Kalau sekarang mungkin kalau kayu bakar mereka akan sulit sekali untuk menemukan ya. Tapi salah satu hasil daripada pawon itu adalah kan selain abu adalah arang. Arang ini kan juga menjadi hal yang sekarang tuh digunakan terutama dalam praktek perkebunan ya gitu. Ini arang-arang ini tuh banyak banget digunakan. Nah, ya mungkin salah satu hal yang tidak bisa dilakukan di kota adalah menggunakan si pawon kayu bakar ini ya. Mau nggak mau mereka memang mesti harus pakai gas sih. Belum kebayang seperti apa teknologi yang digunakan, teknologi tepat guna yang digunakan untuk warga-warga kota. Jadi kayaknya kalau menurut saya pribadi, teknologi tepat guna terbatas pada akhirnya orang-orang di pinggir kota gitu. Paling mentok ya itu adalah orang-orang yang ada di pinggir kota gitu. Relevansinya lebih ke situ. Karena di pinggir kota masih ada sumber daya yang dibutuhkan. Itu sih mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti boleh deh kita bahas lagi. Oh tadi disosialisasikan kepada siapa, tujuannya apa, misal terhadap kesehatan masyarakat Indonesia sendiri atau bagaimana, itu tadi sudah menjawab ya. Ya, gitu. Terima kasih, Mbak. Oke. Sama-sama, Cahya. Oke. Jadi tadi penjelasan tes masuk. Cek. Ya. Oh, masuk ya. Ya, tadi penjelasan Kak Buhi terkait kehidupan di perkotaan ya. Tadi kan juga Kak Buhi menjelaskan bahwa kebutuhan manusia kan sebenarnya papan, sandang, pangan. Tapi kan kalau sekarang tambah satu lagi Kak, papan, sandang, pangan, kendaraan Kak. Kalau nggak ada kendaraan memang kirain rasanya. Sinyal. Oh sih. Seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Nur Ahmad. Silakan. Bisa langsung saja.
Ada orangnya? Oh ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nur Ahmad. Iya, halo. Mohon maaf agak sedikit melenceng dari temanya. Kan sekarang ini banyak banget mengatasnamakan teknologi yang ramah lingkungan dan untuk berkelanjutannya kehidupan di bumi. Tapi dalam proses pembuatannya itu tidak ramah lingkungan juga. Aku pengen nanya pendapat Kakak itu bagaimana tentang itu? Oke, boleh diberikan satu contoh apa namanya keberlanjutan apa namanya sustainable, nggak tahu produk atau apa ya maksudnya ya, atau teknologi tapi yang tidak ramah lingkungan itu seperti apa misalnya? Ya misalkan contohnya mungkin pembuatan mobil listrik Tesla, ternyata dia tetap menggunakan pabriknya masih menggunakan bahan pembangkit listrik tenaga yang belum energi terbarukan gitu. Itu kan mereka hanya menjual embel-embel ramah lingkungan, tapi ketika prosesnya tidak terjadi, tidak terlihat untuk untuk ramah lingkungan kan sebenarnya. Nah, aku pengen nanya pendapat itu sih Kak. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sekarang banyak banget memang produk-produk yang mengatasnamakan prosesnya itu proses yang ramah lingkungan, tapi pada dasarnya substansinya sebetulnya tidak ke sana gitu. Maksudnya kalau secara kita ngomong soal idealismenya gitu ya, sebetulnya tidak begitu gitu. Benar yang kata tadi Nur Rahmat bilang gitu ya. Tesla misalnya ingin membuat mobil yang ramah lingkungan, tapi prosesnya di awal justru tidak bisa disebut dengan ramah lingkungan. Cuman gini, kita ngomongin soal masyarakat saat ini ya, masyarakat global, masyarakat modern yang sudah kadung terlanjur nih gitu ya, terlanjur dimanjakan oleh gaya hidup gitu ya, yang bersifat memudahkan, sangat memudahkan gitu. Terus gimana caranya mengembalikan gaya hidup itu kembali ke apa ya, yang seharusnya itu kan nggak mudah gitu. Nah, itu saya akan memberikan salah satu contoh yang paling dekat sama keseharian kita ya. Air minum dalam kemasan gitu. Air minum dalam kemasan yang saat ini tuh ada disebut menggunakan botolnya ini menggunakan 100% recycle gitu ya, bahan-bahan material dari botol itu sendiri gitu. Terus kayaknya banyak banget tanggapan yang positif terhadap inovasi ini gitu ya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya pribadi, ini adalah kayak semacam, mungkin kalian pernah lihat di TikTok ya, ada satu orang kulit hitam yang segala sesuatu tuh kayaknya rumit tapi dia membuat sangat mudah gitu ya. Nah, saya melihatnya kayak gitu bahwa sebetulnya yang paling mudah adalah ya bawa tempat minum sendiri kan sebetulnya gitu. Nggak harus membeli lagi air minum dalam kemasan gitu. Dan sebetulnya sejatinya adalah air minum itu tidak seharusnya untuk diperjualbelikan atau dikomodifikasi gitu. Kan itu adalah salah satu komoditas yang harusnya bisa diakses oleh semua orang ya gitu, secara gratis. Sebetulnya kan gitu. Tapi itu kan ngomongin soal idealismenya harusnya kayak gitu ya. Cuman gimana, saya juga nggak bisa bilang bahwa berarti saya nggak mau untuk mendukung gitu ya gerakan ini gitu. Nggak bisa begitu karena kita melihat bahwa kita ada di situasi yang seperti apa, masyarakatnya sudah struktur masyarakatnya seperti apa, dan gimana caranya semaksimal mungkin apa yang dilakukan oleh orang atau perusahaan-perusahaan raksasa ini shifting atau membelokkan sudut pandang dari konsumen-konsumennya untuk lebih ramah lingkungan. Nah, secara energi gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk menggunakan air minum dalam kemasan, menggunakan recycle bottle gitu, atau botol yang daur ulang, itu sebetulnya energinya sama digunakan dengan ketika dia menggunakan bahan baku yang mentah gitu ya, yang diekstraksi dari alam. Sebenarnya sama gitu. Jadi sama-sama nggak ramah lingkungan. Bedanya adalah orang menjadi lebih bergeser cara pandangnya bahwa ternyata untuk bisa mengkonsumsi sesuatu, produk apapun itu harus melihat sisi dari
dampak terhadap alam ya, gitu sih. Jadi sudah sangat bagus saat ini yang dilakukan, yaitu adalah menggeser dari yang ternyata air minum dalam kemasan itu kalau dibuang akan menjadi sampah. Nah, daripada menjadi sampah lebih baik diolah kembali dan menjadi air minum dalam kemasan lagi ya gitu. Itu adalah salah satu contoh di mana sebetulnya idealismenya ya mungkin tidak bisa, prakteknya tidak bisa seideal itu, tapi gimana caranya supaya pelan-pelan digeser kembali nih masyarakat modernnya gitu, yang tadinya mungkin sangat mudah hidupnya gitu, terus sekarang mulai berubah gaya hidupnya menjadi lebih aware, dalam tanda kutip lebih aware ya, sedikit aja gitu, lebih aware satu-satu gitu. Jadi ya Tesla pun si Elon ini juga setahu saya juga akan mengarah kepada sumber energi yang lebih terbarukan ya, dengan solar panel dan lain-lain gitu. Tapi ya pasti itu tadi akan dibutuhkan proses kan menuju ke sana. Itu sih, jadi intinya gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa objektif melihatnya, kita tetap memilih apa yang paling bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita bisa bawa tempat minum sendiri, nggak harus beli air minum di dalam kemasan misalnya, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya pun tidak memungkinkan, misalnya kayak udah habis nih, memang harus beli air minum dalam kemasan, pilih air minum dalam kemasan yang paling punya message baik terhadap lingkungan gitu, atau dampak baik terhadap lingkungan. Itu berlaku kepada semua produk ya, semua produk gitu. Entah itu kita ngomong soal makanan gitu ya, makanan kan pasti ada makanan dalam kaleng, ada makanan yang segar gitu. Pasti kalau teman-teman sekarang sudah sampai di titik ini akan berpikir bahwa membeli makanan di dalam kaleng dengan membeli makanan yang ada di pasar akan lebih ramah lingkungan membeli makanan yang ada di pasar. Itu contohnya. Gitu. Itu baru beberapa hal. Itu ya, mudah-mudahan menjawab Kak Nur, Rahmat. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Terkait pertanyaan terakhir tadi, memang sih kalau misalnya kita pikir-pikir ya, itu seakan-akan kalau yang dilabeli organik, yang dilabeli dapat didaur ulang itu seakan-akan menjual ya Kak ya. Jadi apa yang dilabelin itu bisa kita kasih harga yang lebih mahal. Misalnya sayur organik, itu biasanya harganya jauh lebih mahal, dan itu merupakan, kalau kita pikir-pikir, ini lahan bisnis juga sebenarnya ya, yang dijual dengan embel-embel organik atau mungkin bisa di-recycle, kita bisa jual dengan nilai harga yang lebih tinggi. Nah, kadang itu kalau kita menyampaikan, pilihlah produk-produk yang seperti ini, kadang kita itu dipandang bahwa itu cuma konspirasi level atas saja supaya mereka itu beralih, mereka pengen punya bisnis di istilahnya di tempat atau di sektor yang dalam tanda kutip ramah lingkungan. Ada yang seperti itu, jadi mungkin mereka cuek aja, itu cuma akal-akalan aja sebenarnya supaya bisnis mereka maju, karena mereka punya bisnis seperti itu kan. Kalau misalnya pandangan Kakak sendiri seperti apa itu menanggapi orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang istilahnya kayak mengambil jatah kue gitu ya, iya, di bidang betul. ini gitu ya. Tapi belum tentu prakteknya sesuai dengan itu ya. Iya. Sebenarnya memang banyak. Makanya tadi kan kita ngomongin soal padat karya dan padat. Lupa. Jadi kalau tadi kita ngomongin padat karya, kebalikannya adalah padat modal gitu. Kalau padat karya itu memang benar-benar orientasinya kepada kebutuhan manusia dan lingkungannya gitu ya, fungsional gitu. Tapi kalau ngomongin soal padat modal, modalnya udah ada duluan. Gimana caranya supaya membuat produk atau teknologi yang bisa dibeli orang lain gitu, dibeli orang lain, tapi berangkatnya tuh bukan berangkat dari kebutuhan dasar dari atau masalah yang ada pada saat itu ya di masyarakat gitu sih. Jadi kayak ini sudah ada modalnya, terus kemudian kita bikin sesuatu yuk gitu. Padahal kalau kita ngomongin soal sustainable lifestyle gitu, itu tidak melulu menjadi gaya hidup yang mahal. Kalau ngomongin soal tadi organik ya, organik itu menjadi mahal, sayur-sayuran organik itu menjadi mahal kan karena panjangnya rantai yang dibangun gitu. Supply chain-nya kan sangat panjang gitu ya. Gitu. Jadi kayak ada middleman-nya lah apa segala macam, terus kemudian ada pengemasannya, pengepakannya dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian pengirimannya gitu. Karena dulu belum terlalu banyak orang-orang yang mempraktekkan
pertanian organik gitu. Satu karena memang mau nggak mau jadi harus lebih banyak tenaga yang dilakukan kan. Maksudnya kalau misalnya ngomongin hama-hamanya itu nggak bisa disemprot begitu aja gitu, benar-benar kayak diambil satu-satu. Terus kemudian menggunakan pupuk-pupuk yang alami gitu. Kalau dulu mungkin kesulitan mencari pupuk alami adalah ya karena aksesnya masih belum terlalu dekat, belum terlalu terpetakan. Tapi kalau ngomongin sekarang itu bisa menjadi jauh lebih murah karena sekarang sudah terpetakan. Misalnya kalau ngomongin soal kita mau bikin pertanian organik di satu tempat gitu ya, asalkan dia ada satu sumber airnya, terus kemudian pupuknya dari mana gitu, itu bisa dikumpulkan dari sekitaran desa gitu ya. Terus kemudian makanya tadi komposter itu menjadi salah satu teknologi tepat guna adalah ketika setiap desa punya komposter dan nanti bisa dijual gitu ke desa sebelahnya misalnya yang sedang melakukan praktek pertanian organik gitu. Itu kan jadi nggak harus terlalu jauh-jauh ya gitu, cuma sebelahan misalnya gitu. Jadi itu tadi ada air, ada pupuknya, ada tanahnya yang sehat. Dan mungkin kalau sekarang dulu menjadi lebih mahal karena terlalu banyak praktek pertanian yang menggunakan pestisida, jadi proses untuk healing tanahnya itu lebih lama. Nah kalau sekarang karena praktek ini sudah mulai dilakukan sudah lumayan lama gitu ya, praktek healingnya ini ya, healing organik ini sudah lebih lama, jadi sudah mulai banyak tanah-tanah yang di treatment secara organik, sudah cukup banyak gitu ya, tanah-tanah yang sifatnya organik. Nah jadi ya udah, kalau udah kayak gitu kan berarti rantainya menjadi lebih pendek dan harganya seharusnya menjadi lebih murah gitu. Dan biarlah orang-orang yang misalnya melihat kesempatan untuk menjual produk-produk organik atau produk-produk ramah lingkungan ini menjadi lebih mahal, itu menjualnya ke orang-orang yang memang bisa membelinya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya supaya ekosistem di bawahnya ini tetap kuat terjaga gitu. Toh kalau kita ngomongin soal orientasinya modal itu tadi adalah pasar gitu ya, itu nggak akan tahan lama gitu. Kenapa? Karena kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya masyarakat di akar rumput ya cuman orang-orang yang menggunakan teknologi tepat guna itu tadi kok gitu. Mereka pasti akan berubah-berubah nih gitu, arusnya gitu ya. Arusnya sangat fluktuatif kalau di atas. Gitu. Jadi percaya aja kalau teknologi tepat guna itu justru lebih sustainable gitu, maksudnya secara ekonominya juga gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Siap ya. Tunggu nih Kak Buki pencerahannya. Ya kita biarin aja lah orang berkata seperti itulah ya. Yang penting kita tetap positif aja. Ada grafik, sebenarnya ada grafiknya. Nanti kalau misalnya mau lihat itu bisa dicari. Coba nanti saya share di sini ya. Mengenai grafik-grafik teknologi tepat guna itu bagaimana ke depannya gitu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan yang lain? Sebentar. Oke. Sebenarnya ini mohon maaf nih Kak ya. Iya. Tadi itu saya tertarik dengan background di belakang Kak Buki nih. Itu sepertinya peralatan yang menarik sekali sebenarnya. Kak Buki ini ada di mana dan itu apa, mungkin bisa diceritakan ke adik-adik itu apa sebenarnya? Oke, jadi saya di Ranah Bumi. Ranah Bumi itu toko kelontong tadi ya yang sempat dibahas ya. Toko kelontong itu kan kalau teman-teman tahu pasti zaman-zaman dulu toko kelontong yang menjual curah gitu ya. Sebenarnya ini sama. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami disuruh emaknya untuk belanja di toko kelontong, ada nggak? Belanja minyak tanah dulu Kak. Belanja minyak tanah, dibekelin jerigen ya. Jerigen kecil dulu ya. Jerigen kecil, terus nanti jerigennya ditendang-tendang. Pernah ngalamin ya, nggak tahu kalau teman-teman di sini pernah ngalamin atau enggak. Tapi kalau saya pernah ngalamin yang kayak gitu. Kalau sekarang mungkin LPG ditendang-tendang kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Terus kalau nyampe di toko kelontongnya kan biasanya ada berasnya ya gitu ya. Terus nanti berasnya dimainin gitu. Nanti diomelin sama yang punya toko gitu. Jangan dimainin berasnya gitu kan gitu. Karena dingin kan berasnya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman-pengalaman mungkin kita ya gitu, generasi kita untuk toko kelontong itu seperti apa. Nah,
kebetulan di sini terutama di Jogja itu nggak terlalu banyak toko yang seperti itu lagi. Jadi kebanyakan toko-toko kelontong itu sudah menjual produk-produk yang sachet kan, yang ada kemasan-kemasannya gitu. Nah, kemasan-kemasan ini kan cukup nggak ramah lingkungan ya. Maksudnya sudah pasti 500 juta ton per tahun kemasan-kemasan yang berasal dari toko kelontong, dari dari retail gitu ya. Itu masuk ke dalam laut dan menjadi sebuah pulau sampah gitu di Pasifik sana gitu. Jadi gimana caranya supaya membuat sebuah toko yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-harinya masyarakat, tapi tidak menggunakan kemasan. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin kayak dibikin tour kali ya, coba ya. Aku coba bikin tour sebentar. Oke, jadi caranya saya putar. Nah, ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang ngerti gimana caranya supaya ini ya, supaya bisa muter ini. Oh, bisa. Nah, gitu. Nah, ini jadi produk-produk yang dijual. Jadi kayak ada beras merah, beras beras susu. Ini beras-berasnya ada di sekitaran Jogja, petani-petani Jogja. Terus kemudian ada lada, ada rempah-rempah, ada kacang-kacangan gitu ya. Terus kemudian ada teh. Gitu. Ini ya kayak dijual di toko kelontong aja gitu. Oh, tapi nggak pakai plastik sama sekali ya Kak itu ya? Tapi nggak pakai plastik, benar. Mantap. Terus ya ini kayak misalnya ada tempat telur. Kalau misalnya mau beli telur gitu nggak usah pakai plastik lagi gitu. Terus kemudian ada sabun, ada shampoo-nya shampoo bar gitu. Terus ini juga ada kayak biokompon, ini buat buat bertani atau bikin kompos atau untuk berkebun bisa. Terus ini kayak ada minyak kelapa, ada VCO, ada kecap, semuanya dijual secara curah. Hand sanitizer juga. Ini ada shampoo, ada sabun, ada kayak multipurpose, ini bisa buat cuci baju dan lain-lain gitu. Nah, ya kayak gini-gini nih ya. Ini kayak kalau teman-teman tahu ini apa ya? Itu keranjang ayam gue ya? Keranjang telur. Keranjang telur ya? Keranjang telur. Keranjang telur. Oke, tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Kalau ini apa? Kelihatan nggak ya sebentar? Oh, sorry. Oke. Kalau ini apa? Itu mainan bukan sih itu? Apa namanya? Mainan Congklak ya, Bu? Congklak ya. Dakon, bukan. Dakon. Bukan. Aku akan kasih lihat lagi ya. Itu yang tempat anak timbangan kayaknya ya, tempat anak timbangan. Bukan. Bukan ya. Cetakan gula. Oh, gula merah. Oh iya, cetakan gula. Berarti Bu Putri lebih desa daripada Cetakan gula. Oke, sekali lagi terakhir ya. Terakhir coba kita mana ya. Oke, ini deh. Oke, yang ini aja boleh. Kalau ini apa? Bentar. Ini apa? apa itu ya? Perasan, Bu. Penggiling Perasan daging. santan. Oh, bukan ya? Perasan santan ya? Bukan. Itu buat bawang putih. Bukan? Bukan. Iya, benar. Ada yang bilang perasan jeruk ya tadi ya? Benar. Perasan Oh, jeruk. itu perasan jeruk. Tapi ada satu sebenarnya yang menarik. Ada satu yang menarik, dan ini seharusnya nggak semua orang ngerti ya. Coba. Tapi ini dulu deh. Kalau ini tahu nggak apa? Itu mencetakan kue ya? Iya, cetakan kue udah pada tahu. Yang Oke, gulali kayaknya itu. sih. Iya, benar. Cetakan seperti itu. Ya. Mungkin itu kayaknya ya. Oh, Oke. ini. Kalau ini apa? Itu telenan ya? Tahu sih telenan. Sorry. Itu bukan telenan ya, Kak ya?
Iya, kayak tahunan. Tapi ada juga yang kayak gini, fungsinya sebagai ulekan gitu. Oh. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, saya kehilangan satu Menarik. alat yang sebenarnya itu bagus banget, tapi dia entah kemana. Oke. Tapi intinya gitu ya. Jadi ada beberapa, terutama kayak beberapa sapu atau keranjang-keranjang itu semua sebetulnya didesain sendiri oleh orang-orang desa berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, kan mereka yang tahu. Kira-kira kenapa ya talinya harus sepanjang ini? Kenapa talinya harus 2? Kenapa talinya misalnya harus di punggung? Kenapa harus di kepala misalnya gitu ya? Itu semua dibuat berdasarkan anatomi tubuhnya mereka yang kalau misalnya orang-orang Badui gitu atau misalnya orang-orang di luar, misalnya mereka di kepala karena misalnya mereka memang kepalanya anatominya lebih kuat misalnya gitu. Jadi ya kita harus belajar dari masyarakat Nusantara sih gimana mereka sangat bisa mengkawinkan gitu antara kebutuhan tubuhnya mereka, anatomi tubuh mereka dengan alam sekitar mereka. Gitu sih. Kira-kira mudah-mudahan menjawab. Iya. Tapi saya belum lihat satu, Kak. Di situ nggak ada sabun ya, Kak ya? Ada. Ada tempatnya sendiri juga? Tempat sabun ya? Tempat sabun sama tempatnya. Sabunnya pakai apa? Sabun cair gitu ya berarti? Ada tempat sabun. Oh, jadi kalau misalnya di sini misalnya nggak bawa wadah gitu ya, di sini akan disediakan kayak botol-botol gini ya. Jadi kalau misalnya nggak bawa wadah sendiri akan disediakan kayak botol gitu. Terus kalau misalnya yang bentuknya kayak bukan cairan gitu ya, nanti akan ada paper bag. Tapi ini kami kenakan biaya karena supaya mereka nanti orang-orang yang datang itu ingat untuk selalu bawa wadah sendiri gitu. Kami tidak menyarankan ini sebagai hal utama yang untuk digunakan gitu ya. Kalau misalnya memang nggak bawa aja baru kita pakai gitu. Oke ya, makasih Kak ya. Yang lain silakan ada pertanyaan. Oh ya, Bu Putri udah gabung. Selamat datang. Halo, Bu Putri. Mbak Putri. Halo Buki. Iya. Oke. Menarik sih tadi yang dibahas. Sebenarnya justru aku mau menanyakan ya. Ini kan kalau ngelihat dari ranah bumi ini kan sebenarnya menjual barang-barang yang ya kalau kata orang zaman sekarang bukan barang-barang kekinian gitu ya. Barang-barang justru barang-barang old school gitu. Ada nggak rejection gitu? Malah justru aku penasaran sebenarnya. Ada nggak rejection kayak yang sekarang kan zamannya udah beda nih gitu dengan zaman dulu ya mungkin orang sekarang lebih pengen yang mudah dan sebenarnya sustainable living itu juga kan baru into akhir-akhir ini doang gitu. Ada kan Buki mungkin sudah menjalani ranah bumi kan dari dulu nih. Nah, kira-kira stigma itu gimana nih di masyarakat sekarang cukup berpengaruh nggak ya? Ada evolusinya gimana sih pola pikir masyarakat ini? Ya. Pastinya orang-orang yang pertama kali menyadari bahwa sustainable lifestyle ini adalah hal yang relevan buat kehidupan kita saat ini, itu adalah orang-orang yang menyadari biasanya dari segi kesehatan gitu. Karena kebanyakan produk-produk yang sustainable biasanya adalah produk-produk yang sehat juga secara untuk dikonsumsi gitu ya. Dan sudah mulai banyak nih kan penyakit-penyakit yang timbul karena bukan kesalahan tapi tidak konsumsi yang dilakukan atau konsumsi yang pangan yang dikonsumsi itu tidak lagi natural zaman dulu gitu ya. Jadi sudah ada penambahan bahan-bahan kimia dan lain-lain gitu kan. Dan kayak misalnya si ayamnya, kalau kita ngomongin ayam, terus sapinya, kambing dan lain-lainnya itu kan sudah dicekokin juga bahkan dari sejak mereka hidup dengan bahan-bahan kimia gitu kan. Dan itu mempengaruhi pada akhirnya perubahannya adalah evolusinya ke kesehatan atau manusia gitu, kesehatan manusia gitu. Makanya sekarang suka ada, kalau teman-teman pernah dengar namanya autoimun kan gitu. Nah jadi dengan adanya autoimun ini di masyarakat kita saat ini, orang-orang tuh mulai sadar untuk beralih ke makanan yang lebih bisa diterima oleh tubuh gitu, yang lebih natural. Nah kebanyakan mereka
dulu itu zaman dulu mencari itu susah sekali, bahkan sampai susah gitu ya untuk mencari produk-produk yang natural, senatural itu tuh susah banget. Bahkan di desa aja pun kebanyakan juga praktek bertaninya pun juga pakai bahan kimia kan gitu. Nah sekarang sudah mulai banyak nih yang berpraktek menggunakan praktek-praktek yang lebih natural kan gitu. Nah dari orang-orang yang awalnya mengenali sustainable lifestyle ini dari segi kesehatan, terutama biasanya anak-anaknya ya gitu. Dari segi kesehatan banyakkan alergi gitu. Terus mulai ke arah tren. Jadi ternyata orang-orang yang menggunakan bahan-bahan alami misalnya atau produk-produk yang lebih ramah lingkungan itu berarti orang-orang yang menyadari atau orang-orang yang sadar sama dirinya sendiri, orang yang sadar sama kesehatan. Nah, tren ini pada akhirnya diadopsi gitu loh sama anak-anak muda gitu, bahwa kalau misalnya kita makan makanan yang sehat, berarti kita juga peduli sama tubuh kita sendiri gitu ya. Itu jadi satu hal yang keren gitu pada akhirnya. Dan kita juga mengalami di mana orang-orang yang datang ke sini itu beragam. Mereka memang membeli produk-produk yang ada di sini karena mereka sadar dengan kebutuhan tubuhnya mereka sendiri. Kedua, mereka datang ke sini karena memang mereka mendengar tren yang sudah ada gitu, bahwa sekarang ya trennya adalah belanja dengan kemasan tanpa kemasan gitu. Ya udah mereka datang ke sini. Belum lagi di ranah bumi termasuk katanya Instagramable. Jadi orang datang tuh ke sini cuman buat foto itu ada gitu. Benar-benar yang kayak gitu tuh ada. Tapi kita nggak ada masalah. Apapun alasannya orang datang ke sini itu adalah prosesnya mereka. Pada akhirnya nanti mereka akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka alami ketika mereka belanja di sini itu memang relevan pada akhirnya nanti gitu untuk dipraktekkan, entah itu sekarang atau nanti gitu ya gitu. Terus kemudian sekarang mulai masuk ke kalau tadi udah ngomongin soal kesehatan, terus kemudian tren, sekarang udah ngomongin soal kesehatan dulu, lingkungan gitu ya. Kadang lihat lingkungannya ternyata jadi rusak gitu karena praktek-praktek ekstraksi misalnya gitu ya, atau misalnya kalau kita ngomongin soal minyak kelapa, sekarang kan minyak kelapa harus ada deforestasi ya gitu dengan adanya penanaman kelapa sawit gitu. Nah itu baru satu ngomongin soal minyak kelapa sawit. Tapi pada akhirnya orang-orang sudah mulai sadar bahwa kalau kita memilih minyak kelapa sawit gitu, apalagi yang tanpa RSPO, tanpa ada sertifikasi gitu ya, yang ramah lingkungan, ya pada akhirnya ini kita akan kehilangan keanekaragaman hayati yang begitu besar gitu, dan keanekaragaman hayati itu adalah sebagai fondasi hidup kita saat ini kan gitu. Nah itu jadi kayak mulai kesadaran seperti itu sih mulai ada mulai muncul, dan yang menjadikan tempat ini masih bisa bertahan sih gitu. Evolusi masih ada dan ini tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan selesai itu maksudnya setelah ini trennya akan kemana lagi? Trennya justru ya gimana caranya supaya sudah mulai kelihatan orang-orang yang sadar sama lingkungan dan sadar sosial ini tadi. Dia ngomongin tadi lingkungan, terus belum lagi ngomongin sosial ya, karena ada banyak banget praktek-praktek di mana pekerja-pekerjanya itu tidak dibayar dengan dengan gaji yang layak misalnya, atau sejahtera kayak gitu. Nanti orang-orang mulai melihat dan akan mencari alternatif produk yang lebih menurut mereka lebih etis atau lebih etikal kayak gitu sih arahnya. Semoga nggak berbelit-belit ya, kalau aku merasa berbelit-belit. Enggak sih, keren sih dengan yaitu mungkin pertamanya dari consciousness ya. Nah, ya dari diri sendiri ya. Benar ya. Jadi itu ya benar. Kalau ngomongin soal evolusinya adalah evolusi kesadaran, benar sih itu tadi. Lebih tepat. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Dari tapi saya masih ada satu pertanyaan sebenarnya kayak dari percakapan yang tadi, dari kemarin yang tadi sebenarnya ada nggak sih titik balik atau mungkin titik di mana Kak Puhi sudah mulai merasakan bahwa saya harus concern terhadap lingkungan nih, jangan sampai walaupun saya arsitek sebenarnya tapi saya harus konsumsi. Ada nggak sih titik di situ mungkin bisa dijelaskan mungkin ketika apa atau mungkin mengamati apa sehingga terfikirkan dari Kak Puhi supaya
oh, saya harus concern ke sini seperti itu. Bisa di-sharing nggak, Kak? Ini justru awalnya dari kuliah sih. Jadi waktu kuliah dulu kan emang ada sustainable architecture ya, mata kuliahnya. Tapi sustainable architecture itu lebih banyak ngobrolin soal solar panel, windmill, terus material-material yang yang digunakan yang ramah lingkungan gitu misalnya. Tapi kalau pada saat itu saya sebagai mahasiswa gitu ya mempraktekkan itu setiap hari, kayaknya nggak bisa gitu. Ini kan kayak satu hal yang masif gitu ya. Kalau ngomong soal solar panel waktu itu harganya gila-gilaan gitu kan. Jadi nggak bisa dipraktekkan pada saat itu juga gitu. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah jadi muncul pertanyaan besar waktu itu. Pada akhirnya pertanyaannya adalah gini. Jadi sebenarnya praktek yang sustainable itu untuk sehari-hari seperti apa? Dan kemudian peradaban yang seperti apa seharusnya yang bisa mendukung praktek-praktek seharian, praktek-praktek sustainable tersebut untuk sehari-hari. Nah, jadi pertanyaan besar itu sih yang mulai menggugah gitu keinginan untuk ngeriset. Nah, ngeriset secara kasual tadi ya gitu, karena waktu itu tidak punya dukungan atau backupan lembaga riset yang besar gitu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi itu tadi gitu. Nah, jadi ya udah, kalau udah terasa kayak ini ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, pengen cari tahu sendiri, pergilah ke tempat-tempat dan menemui tokoh-tokoh yang menurut saya menjalani praktek-praktek sustainable sehari-hari di beberapa tempat gitu. Salah satunya adalah di Rumah Intaran di Bali gitu. Ya udah, jadi kayak dari situ malah mulai mengerti bahwa waktu itu di desa banget ya. Dan desa ini tuh kayak terpencil, tapi maksudnya terpencil, tapi begitu kita menyusuri sungai waktu itu, saya ngelihat kayak ada sikat gigi plastik. Ini sikat gigi ini kayaknya udah lama banget deh gitu, tapi kok dia ada di sini gitu. Ini bahkan sungai itu sungai yang terpencil banget ya, desa dari desa terpencil banget. Jadi saya ngerasa bahwa tidak ada tempat di dunia ini saat ini yang tidak ada sampahnya pada akhirnya gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu, berarti tempat ini udah kayak tempat sampah dong, bumi ini gitu kan. Dan kalau udah kayak gitu, sebenarnya salahnya siapa gitu. Ya udah, jadi akhirnya mulai ditelusuri dari awal. Itu tadi lah, kita mulai dari riset dan lain-lain. Apa sih dari awalnya, dari hulu ke hilir, penyebabnya apa gitu, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat gitu ya, Indonesia yang paling kegiatan cuma sehari-hari aja dari bangun sampai tidur tuh kira-kira hal apa yang signifikan bisa dilakukan. Gitu sih, jadi kayak mulai dari situ, mulai mencari tahu kira-kira hal apa yang paling relevan untuk dilakukan sebagai individu gitu. Dan mungkin kalau teman-teman di sini yang paling menginspirasi kita semua. Iya, dan mungkin yang paling mudah dilakukan ya, kalau untuk teman-teman di sini ya paling mudah bawa tumbler sendiri, bawa tas belanja sendiri gitu. Kalau bisa menolak kantong plastik, mencari tahu produk-produk yang selama ini kita gunakan itu mengandung apa gitu. Terus dari mana asalnya gitu. Kalau seringnya kan kalau misalnya kita cewek-cewek, terutama ya di sini ada cewek-cewek enggak, anak-anak muda cewek-cewek gitu ya. Kalau misalnya ada skincare baru gitu, atau misalnya ada pembersih muka baru, lucu ini ada ininya, ada butiran-butiran apanya yang bisa membersihkan pori-pori, hati-hati karena si butiran-butiran itu justru jadi microbeads atau jadi mikroplastik gitu ya, yang nanti justru nggak kelihatan sih di laut, tapi di plankton atau misalnya hewan-hewan kecil yang ada di laut itu bisa makanin microbeads dan microfiber itu mengganggu mengganggu proses mereka dalam sistem tubuhnya mereka gitu ya, sistem pencernaan mereka gitu, pada akhirnya mengubah bisa memutasi, bahkan kayak menghilangkan satu habitat dari hewan-hewan di laut gitu. Ini akan panjang, tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti berarti intinya apa? Teman-teman mesti ngelihat dulu, kalau misalnya mau membeli satu produk, lihat dulu isinya apa, ada mikroplastiknya enggak, terus ini bisa mencemari lingkungan enggak isinya, kayak gitu. Atau bahkan mencemari tubuh, atau misalnya kayak memberikan dampak buruk terhadap tubuh enggak, misalnya kayak gitu. Gitu aja sih yang paling utama, yang paling simpel mungkin ya yang bisa dilakukan. Mantap. Nah itu ya adik-adik ya, jadi mulai dari diri kita sendiri lah, dari hal yang paling kecil gitu ya. Kadang itu kalau saya juga mikir kalau belanja di Indo atau di Alfamart gitu ya,
itu tambal kantong plastik nggak Pak gitu. Harganya cuma 200, ya udah beli aja 200, padahal kan efeknya panjang kayak seperti itu ya kayak. Jadi bukan sebenarnya bukan masalah harga sih, sebenarnya masalah ketika misalnya kita beli nanti kita buang, ujung akhirnya nanti kemana, apakah akan merusak apa enggak, kan kayak seperti itu ya. Ya, sangat inspiratif sekali nih Kak Buki. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Bu Putri? Udah, nanti kalau saya yang nanya kepanjangan. Oke. Iya. Japri aja ya, Bu. Salah. boleh. Ini ceritanya kalian kenal di mana ini Kak? Enggak sih, sebenarnya belum pernah kenal banget gitu. Tahu dari temennya temen. Jadi aku punya temen namanya Ayu. Satu circle-nya Buki gitu. Dan sekalian promo ya teman-teman. Iya. ID. Siap. Itu tiap pekan ya Bu Putri ya, bincang energi. Salah satu bentuk yaitu salah satu kalau saya cara mengajaknya mungkin berbeda dengan Buki gitu ya. Saya mengajaknya lebih ke arah saya meliterasi energi, bahwa sebenarnya ya energi di Indonesia mostly masih coal gitu ya, dan memang pemerintah sih sudah mencanangkan bahwa akan menaikkan renewable energy, cuma pada prakteknya kan mungkin ya karena teknologi masih mahal dan lain semacamnya, sehingga kita lebih ke meliterasi energi, bahwa ya banyak ya meliterasi energi, bisa pakailah listrik dengan bijak, itu kan sebenarnya sudah satu bentuk literasi energi gitu ya. Karena ya ini ada satu cerita menarik. Saya ketemu dengan, saya nggak tahu Buki kenal atau enggak, ada namanya Putih Dita dari Kebun Ramban. Kenal ya? Ya, itu salah satu proyek orang yang mengubah pandangan saya. Oh, pernah satu proyek. Ya, dia mengubah pandangan saya gitu, karena dia dengan mindsetnya bahwa jangan sampai orang desa terpapar oleh orang kota katanya. Karena sebenarnya mereka yang hidup di desa itu tanpa orang kota tahu, sebenarnya bisa jadi mereka jauh lebih pintar daripada kita dengan segala teknologi yang mungkin bagi kita apa sih nggak IoT, apa sih nggak kekinian or something, tapi ya itu tadi berdasarkan ceritanya Buki, mereka itu bikin teknologinya mereka itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Dari situlah akhirnya saya terpapar. Dan kalau teman-teman ngeh gitu ya, teknologi paling canggih yang ada di muka bumi ini gitu ya, secara maksudnya bioteknologi tercanggih di muka bumi ini adalah mikroba. Kalau kalian bisa ngerti, maksudnya kalau bisa ngelihat perjalanan mikroba dan gimana cara mereka bekerja gitu ya, aduh merinding deh gitu. Jadi kalau di Deepak Chopra, mungkin teman-teman bisa baca Deepak Chopra itu Super Genes judulnya, itu menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia itu kan punya gen ya, punya DNA gitu di dalam tubuh kita yang nanti kalau misalnya kita bisa mensinkronize itu dengan mikroba-mikroba yang ada di sekitaran kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ini rahasia dari superpower manusia adalah gitu. Nanti boleh mungkin bisa dibaca di Deepak Chopra, judulnya Super Genes. Gitu. Itu relevan banget sama apa yang tadi disampaikan sama Bu Putri ya. Aku manggilnya Bu Putri berarti kalau di sini. Makasih banget loh, ini persis pas banget deh. Iya, sip. Dilanjut mangga Pak Bari. Oke ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, masih ada sisa waktu sih sebenarnya. Kalau misalnya dari adik-adik mahasiswa ingin ditanyakan, boleh bebas terkait apakah masih di luar topik. Yang penting masih ada kaitannya sama lingkungan dan mungkin Kak Buki mungkin bisa berkenan atau menjawab seperti itu ya. Silakan adik-adik. Atau cukup dirasa ya? Bisa raisen kalau ada? Oke. Sepertinya
sudah paham semua, atau nanti mungkin bisa di-share kontaknya ya Kak Buki ya, biar kalau Boleh, misalnya boleh, ada tanya. boleh. Kak Buki asli Jogja, bukan kan ya? Bukan, asli Sumatera. Oh, asli Sumatera. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mampir ke Jogja, silakan mampir ke tempatnya Kak Buki ya. Mau foto-foto atau mau Pasti, belanja. ya, mau bebas. ya nanti kontak-kontak aja, nanti pasti dilayani langsung sama aku deh. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Kak Buki atas sharing-sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya, Sama-sama. terutama bagi Alhamdulillah, warga insya teknik Allah. elektro lah, banyak tercerahkan lah sebenarnya terkait apa namanya pembahasan lingkungan ini. Ya, ya, bagi kalian Ya, teknik terima kasih elektro Bu Putri ya, dan pasti. betul. Ya. Pasti banyak Terima banget kasih hal Bu yang Putri dan dibutuhkan Bapak. nih dari teman-teman teknik elektro. Amin. Terima kasih Bu Putri dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sesi SG hari ini, dan terima kasih adik-adik yang hadir juga. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Buki. Iya, nanti di-share aja ya. Siap. Apa namanya? Mungkin kalau tadi ada materi